Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana cara merubah atau mengedit website menggunakan Elementor ya. Kita akan langsung ke materi. Di sini saya ingin mencoba membuat contoh dengan mengedit sebuah tampilan yang sebenarnya sudah selesai, tetapi ini di tutorial kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengedit atau merubah tampilan, tetapi tidak secara keseluruhan ya. Mungkin kita akan mempelajari bagaimana cara merubah teks, kemudian mengganti gambar dan mengganti materi yang ada di dalam websitenya ya. Ini adalah tampilan websitenya, tampilan homepage. Kemudian kita perlu mengetahui dulu struktur sebuah website ya. Di website ini yang sudah kita desain adalah ada tampilan headernya. Header yaitu di bagian atas ini ada bagian logo, ada top menu dan juga main menu atau menu utama. Yang sudah kita desain ini merupakan website institusi. Jadi kami berupaya untuk membuat menu yang sesederhana mungkin tetapi isinya lengkap. Nah, jika diperhatikan di website ini ada beberapa page ya. Semua di menu ini adalah page. Sumbernya bisa kita lihat di dashboard ini, kemudian di halaman page dan all page. Apa yang kita buat di dalam page ini akan bisa ditampilkan sebagai halaman baru, sehingga kita perlu memperjelas dulu apa yang ingin kita tampilkan di dalam homepage. Kita sebenarnya hanya memerlukan sedikit page ya sebenarnya, tetapi di dalam page itu ada informasi yang lengkap atau link ke berbagai informasi atau page dan post lainnya. Baik, dalam website ini kita memiliki page profil dosen dan juga mahasiswa, akademik, penelitian, kerjasama, kegiatan. Ini Seakat dan e-journal adalah link. Page-nya ada galeri, FAQ, dan kontak. Bagaimana untuk mengedit tampilan ini gitu. Di sini ada slidernya, kemudian ada halaman-halaman, dan ini adalah link. Kita ingin merubah teksnya, kita ingin merubah gambarnya dengan cara kita harus masuk ke halaman page ini gitu. Ini kita ketahui page-nya diberi nama home ya. Maka di sini bisa kita cari karena ini saya lihat ada page yang sangat banyak ya. Yang sebelumnya dibikin ada 84 item, meskipun sebenarnya kita tidak memerlukan page sebanyak ini gitu, karena nanti bisa ngelink ke berbagai macam post gitu. Keunggulan dari page ini, kita bisa menampilkan banyak informasi tanpa harus membuat banyak page gitu. Oke, kita cari home ya. Nanti bisa dicari sesuai dengan kata atau frase yang digunakan di menu ini. Kalau kerjasama berarti cukup dicari dengan kerjasama. Baik, ini home, ini front page. Oke, berarti ini filenya ya, bukan file yang ini. Ini berarti kita akan mengedit halaman utama yang ada di sini dengan cara kita klik edit with Elementor. Kita klik kanan aja biar tidak hilang tampilannya. Sama ya, nanti sambil menunggu loadingnya, kita ingin mengedit halaman profil atau dosen misalkan, kita cukup ketikkan di sini profil.
Oke, kita tunggu sampai loading. Kalau seperti ini berarti masih loading, tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Oke, kita buka juga halaman profil ya. Ini yang saya ketik dengan capital, berarti ini yang sedang digunakan, yang sudah kami desain. Kita buka juga. Oke, kita sekarang ingin melihat struktur di homepage ya. Yang perlu diketahui adalah di sini ada menu header. Header ini ngeditnya tidak di sini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara editing header dan juga footer ya. Kalau footer juga kita nggak bisa ngedit di sini karena ada masternya lagi nanti. Baik, ini adalah tampilan yang kita akan ubah ya. Di sini berarti yang bisa kita ubah adalah di sini, mulai dari section pertama sampai dengan di atasnya footer. Baik, bagaimana kita mengedit tampilan slideshow ini? Pertama, kita bisa klik kanan ya, di halaman dimanapun di sini ada, klik kanan kemudian edit TFA slider. Nah, kita akan ditampilkan kolom di sebelah kiri ini ada general. Ini semuanya settingan dari halaman ini. Dimana kontennya ada di sini ya, image slide. Sedangkan yang lainnya itu adalah high slider, kemudian ini jarak tingginya, high slider tablet, ukuran tabletnya, dan mobile, ukuran mobilenya, dan lain sebagainya. Saran kami, jika belum profesional mungkin tidak perlu diedit buat coba-coba ya, karena ini websitenya udah resmi. Nanti kalau sudah launching otomatis jangan terlalu sering diubah gitu. Dipastikan dulu saja yang pertama ini tampilannya apa. Ini gambar bisa diubah ya. Ini yang pertama, slide yang pertama seperti ini gambarnya. Kalau kita ingin merubah gambarnya cukup mudah, diklik saja di sini choose image ya. Kemudian kita akan diarahkan ke insert gallery. Oke, ini tidak saya ubah ya. Contoh misalkan kita ingin ubah dengan gambar ini, dipilih kemudian insert media, otomatis gambar akan menyesuaikan, tidak merubah jarak sama sekali. Begitu juga dengan title ya. Title program studi juga bisa ditulis, langsung saja ditulis di sini, nanti akan berubah. Dan juga subtitlenya, nanti di subtitle berarti di atas ini, kita posisikan di atas. Baik, adapun animasinya, delaynya ini untuk mengatur kecepatan tampilannya saja. Dan ini deskripsinya ditampilkan di bawah sini, unggul di bidang tafsir dan lain sebagainya. Animasinya dari atas atau dari bawah, nah, bisa dipilih semuanya. Oke, ini tidak saya ubah karena takut lama nanti ya. Baik, itu slide 1. Kemudian ini adalah slide 2 di sini. Ya kan, slide 2 yang tampilan slide kedua. Sama ya, title-nya juga. Caranya juga sama. Image kemudian insert. Oke, tidak saya ini. Sekarang bagaimana jika kita ingin menambah slide-nya? Kita bisa menambahkan banyaknya slide ini dengan menambahkan add item ya. Kalau kita klik add item, otomatis akan muncul slide yang baru ya, slide yang ketiga. Nah, ini slide ketiga gitu. Kita juga bisa setting gambarnya, tulisannya, dan lain sebagainya. Nah, tapi jika tidak butuh, artinya tidak butuh ditampilkan slide-nya, kita cukup 2 saja. Oke, itu cukup mudah ya. Kemudian bagaimana cara mengedit ini ya, link ini button ya, buttons itu di sini caranya. Di sini ada 2, our profile dan academic. Ini harusnya menyambung ke halaman lain. Makanya tadi kami bilang ini tidak harus ditampilkan semua profilnya di halaman ini. Kita bisa arahkan ke page selanjutnya. Ini adalah our profile, bisa diedit juga
stylenya bagaimana, jaraknya, kemudian warnanya ya. Warnanya di sini normal background. Contoh misalnya dibuat warna orange. Bisa. Bordernya juga bisa. Di sini stylenya. Oke. Kontennya misalkan di sini kita ganti profile saja. Oke. Nah, otomatis langsung berubah. Ini link untuk profile dan untuk link akademik. Link profile kita bisa ambil dari mana? Ini nanti bisa kita insert di button URL ya. Kita ambil saja linknya di sini. Ini kita klik profile. Setelah itu kita akan mendapatkan linknya di sini. Ini kita copy saja. Kemudian kita insertkan di sini. Paste. Oke. Nah, maka link itu akan otomatis tombol ini nanti bisa diklik menuju ke halaman profile. Begitu juga dengan yang akademik ya, akademik. Ini kita klik dulu biar kita tahu halamannya, halaman yang kita inginkan. Kemudian kita copy dan juga kita ini tadi di akademik ya. Di akademik kita klikkan di sini. Oke. Nah, maka ini sudah bisa di klik ya. Sudah ada linknya. Kalau ingin menambahkan juga sama gitu. Kalau ingin menghapus kita klik yang X ini gitu. Oke. Jika sudah selesai ya, satu section ini dibiasakan untuk selalu klik update ya, biar nanti ketika ada error ataupun internetnya putus kita tidak lupa bahwasanya kita sudah mengupdate-nya, untuk menyimpannya. Update sini artinya menyimpan settingan yang kita lakukan tadi. Kemudian selanjutnya juga cukup mudah ya untuk merubah teks. Sama kita klikkan aja di sini atau di sininya ya, kita klik kemudian kita ubah teksnya, kemudian kita ubah warnanya di sini, teks misalkan merah gitu ya. Nah, ini biru. Nah, kita ubah warnanya cukup mudah gitu. Kalau biru, nah kita ubah begini. Untuk teksnya jenis fontnya kita bisa melihat di tipografi. Tipografi kita klik, kemudian di family sini ada kumpulan font ya. Tetapi saran kami font tidak diubah karena font ini dari halaman home sampai page yang lainnya sudah kita sesuaikan jenis fontnya, yaitu Montserrat ya. Nanti kalau diubah biar tetap konsekuen, harusnya semua font menggunakan semua halaman menggunakan font yang sama. Begitu juga dengan yang deskripsi ya. Di deskripsi juga kita klik saja di sini, kemudian kita ubah teksnya di sini. Oke. Stylenya untuk merubah warnanya ya. Oh, ini misalkan terlalu ngeblur, kurang hitam, maka kita ubah di sini menjadi warnanya hitam gitu. Kemudian ini teksnya namanya Open Sans. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini button ya, button sama ini tadi. Kalau more about us berarti linknya ke profil ya. Tadi kita paste di sini, kita ganti di sini profil. Nah, otomatis ini akan tersambung ke halaman link. Kalau diklik nanti akan ke halaman profil. Nah, kemudian item selanjutnya adalah icon ya. Ini ada icon di sini. Kita ingin misalkan ini kita ingin ubah dengan icon yang lain, maka kita klik saja di iconnya tadi di kiri itu, kita ganti dengan icon yang lainnya. Setelah itu kita klik insert. Sudah kita pilih misalkan, kita klik insert. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, sama ya. Tapi ini kan bisa ya, ketika diklik kursornya bisa ganti warna. Caranya di sini, style ya. Primary color itu berarti warna utama. Kalau
biar bisa berubah warnanya, itu di hover pilih warna ya. Ukurannya ada di sini ya. Kalau ingin, ini kan ukurannya 40 ya, misal kita ingin ubah 50, nah itu bisa, 60 juga bisa. Tapi kalau ingin menyamakan ini, semuanya harus sama ya, semuanya harus sama. Bagaimana caranya biar cepat gitu ya, ini sama ini biar nggak satu-satu. Caranya cukup diklik kanan, copy, kemudian klik yang ingin di apa namanya, kopikan, kemudian paste style. Di paste style berarti stylenya ini kita copy di stylenya ini gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalkan ini kita ubah di stylenya tadi, ini 40 ya, di awalnya kita bisa copy, bisa kita paste. Kalau paste berarti kita contoh semuanya, apa namanya, kita duplikat semuanya, tapi ini kita hanya menduplikat gayanya saja, stylenya saja gitu. Oke, kemudian kalau ingin ini sama ya teksnya, kalau ingin diberi link biar bisa diklik juga bisa langsung dikopikan di sini. Itu ini juga sama ya, tadi apa namanya, rumusnya sama gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita klik update, jangan lupa ya. Oke, selanjutnya section di sini sama ya, prinsipnya kita klik, kemudian kita ubah, klik ubah gitu saja di sebelah kirinya sini. Misalkan ini diganti 24, nah, atau 24.000. Jadi otomatis jalan sendiri, stylenya sudah kita buat. Kemudian teksnya juga diubah ya nantinya. Kalau ingin diberi link juga bisa di link di sini sama. Tapi ini bukan icon ya, ini image. Kalau ingin diubah dengan icon, misalkan ini saya ingin ubah di sini kata-katanya student, berarti kan ikonnya student. Cukup di copy dari sini, kemudian diklik kanan, paste. Nah, otomatis sudah terduplikat ya. Di sini nanti tinggal kita ubah saja ininya menjadi icon. Ini tadi kan image, ini icon. Nah, ini bisa kita hapus di sini gitu ya, dihapus. Tapi di sini saya tidak ubah, nanti silakan diubah sendiri. Oke, selanjutnya adalah ini ya, sama, cara editnya sama. Kemudian kalau mau yang ini kita edit juga, ini sepertinya sudah diedit apa ya, coba kita cek. Baik, ini warnanya, warna utamanya harusnya apa ini, list ya, list text. Ini putih harusnya, nih sudah putih. Nah, ini juga harusnya putih stylenya. Nah, kita klik. Oke, kayaknya ini faktor loading ya. Oke, kita refresh dulu. Ini tampilannya tidak ada yang berubah. Oke, sama masih putih ya, putih dan orange. Nah, kemudian bagaimana merubah warnanya ya? Ini kan ada warna biru backgroundnya ada gambar gedung. Coba kita cek di halaman homepage ini, kita ada section yang keempat kalau nggak salah. Ini bagaimana cara merubah background ya? Merubah background, kita klik kanan di sininya, di titik 6, kemudian edit section ya.
di edit section, nanti kita akan diarahkan ke halaman ininya, editnya. Kemudian kita coba cek di style di sini colornya bisa kita ubah ya, di background. Kemudian color, misalkan kita ingin warnanya hitam, nggak masalah gitu. Nah, bisa kita perjelas gitu biar kelihatan. Nah, kemudian gambarnya ada di sini, background overlay. Nah, overlay nanti bisa diganti dengan gambar apa misalnya gitu. Ini coba saya sesuaikan dulu dengan warna biru ya, karena kita ingin memberikan kesan tajam di warna birunya. Tapi nanti kalau ingin dirubah silakan saja, tidak masalah, kesepakatan dari pemilik websitenya. Ini prinsipnya sama, icon ini text header ya, tadi dirubah bisa, dikasih link bisa. Ini juga sama. Nah, ini juga sama tadi editnya. Baik, misalkan bagaimana kalau kita ingin memperbanyak menambah yang seperti ini gitu ya, bisa kita duplikat juga. Caranya kita klik kanan di titik 6 ini, kemudian klik duplikat. Misal ingin diperbanyak ya, diperbanyak halaman ininya, stylenya itu menyesuaikan keinginan atau kesepakatan di pihak yang pengelola website ya. Baik, kita hapus saja. Cara hapusnya tadi klik X nya ini. Kemudian selanjutnya yaitu halaman Living Wisdom ya. Living Wisdom sama, ini rubah image-nya tinggal diklik di sini, klik kanan, klik sini. Kemudian sama, ini juga sini. Kalau ingin merubah warnanya di sini. Ini teksnya ya, teks warna di sini, teks. Kemudian icon nggak ada. Kemudian di sini bottom juga sama. Ini bisa di hover tadi ya, hovernya di sini. Ini hover. Baik, sama ya. Nanti kalau misalkan saran saya ini diusahakan kata-katanya sama ya, sama jumlahnya. Ini 5 baris, ini juga 5 baris, 5 baris, 5 baris. Jadi yang membuat cantik website itu keseragaman atau dinamis ini. Ini 4 baris, 4 baris. Ini juga judulnya 1 baris, 1 baris. Ini kalau misalkan ini ditambah menjadi 3 kata itu, dan dia menjadi 2 baris, tentu akan membuat salah satunya lebih panjang nantinya, lebih tidak eye catching gitu ya. Ini tidak rata. Prinsipnya sama, yang lain juga. Ini kalau satu baris, 1 baris semua. Oke, ini yang sifatnya rata gini ya. Ini juga sama. Kalau mau diubah nanti teksnya, maka diusahakan jumlahnya sama atau rata gitu ya, baik headernya maupun ininya, teksnya, deskripsinya. Nah, selanjutnya section program unggulan. Program unggulan di sini tab sifatnya ya, tab bisa kita edit melalui tab yang ada di sini. Set active tabs berarti tahfidz Quran yang ada di sini. Kalau misalnya kita ingin workshop yang ada di depan, berarti ini set active text. Nah, nanti dia akan otomatis warnanya ini juga warnanya ungu, oranye ya, atau bisa kita drag and drop. Nah, kita taruh workshop yang paling utama. Nah, bagaimana deskripsinya gitu. Ini ada double ya, harus kita hilangkan salah satu. Set active tabnya 1 aja. Baik, cara ngeditnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Tahfidz Al-Quran di sini, kemudian deskripsinya ada di sini. Di sini harusnya ada deskripsi. Ini masih loading. Oke, kita lihat yang lain ya. Oke. Nah,
di sini ya, di konten teks ini kita memberikan teks dan juga gambar. Kalau tidak ada gambaran juga nggak masalah. Yang penting ini bisa menunjukkan adanya informasi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah teks agenda atau agenda terdekat. Ini bisa kita ubah secara manual ya. Kalau ingin dinamis berarti kita harus selalu mengupdate ini kalau setiap ada kegiatan baru. Kenapa? Karena ini sifatnya informasi yang dinamis ya, tidak bisa kita secara otomatis. Nanti secara otomatis ada di event. Baik, cara ngeditnya ini klik kanan, edit kolom, kemudian background ya. Background ini bisa kita pilih yang saya sarankan ukurannya seperti ini ya, seperti layout yang sudah ditentukan. Sama ini juga 3, ini yang utama. Nah ini more event, kita arahkan ke halaman event ya. Halaman event di sini ada kegiatan ya. Kegiatan di sini informasi selengkapnya tentang event yang ada di kegiatan sini. Ini yang lengkapnya. Kalau di sini prinsipnya hanya yang terupdate saja. Nanti silahkan di-linkkan sendiri. Ini linknya di sini, linknya. Oke, selanjutnya fungsionaris ya. Fungsionaris ini gambar, maka saran kami ini gambarnya dibuat rata ya, rata ukuran image-nya. Maka kalau belum rata, kalau ada foto yang belum rata, sebaiknya diedit dulu dengan ukuran yang sama. Biar apa? Biar tampilannya bagus. Nanti kalau ukurannya nggak sama, dia akan ada yang panjang, ada yang pendek, segi 4 dan lain sebagainya. Maka sebaiknya diubah. Bagaimana cara ngedit kontennya? Kita klik kanan di sini, edit theme ya. Nama filenya add theme. Sini gambar kita ubah seperti biasa. Oke, bisa kita insert dengan foto yang sudah kita siapkan, misalkan ini kita ubah ya. Nah, kemudian untuk namanya kita ubah di sini, member name. Misalkan di sini kita contohkan ya. Nah, kemudian di sini kita ubah deskripsi statusnya ya. Contoh. Nah, oke, sudah berubah. Kemudian sosialnya, media sosialnya bisa kita input di sini ya. Ini biarkan saja Twitter, tinggal di sini diubah menjadi link Twitternya apa. Kemudian di sini link Facebooknya apa. Kemudian link Instagramnya apa. Diupdate. Ya, kalau memang tidak mau ditampilkan media sosialnya, cukup di displaynya dimatikan, display social profile dimatikan. Nah, otomatis sudah tidak ada medsosnya gitu, hanya nama saja. Sama yang lainnya juga demikian ya. Selanjutnya adalah testimoni ya. Testimoni sama. Kalau ingin membuat tombol seperti ini, ada gradasi warna biru muda ke biru tua misalnya. Itu kita bisa klik style, kemudian button ya. Kemudian colornya kita klik, dan ini kliknya ada 2 warnanya. Otomatis nanti akan membuat gradasi. Nah, ini juga sama kontennya. Kalau misalkan di testimoni, klik kanan edit testimoni, kemudian kita ubah kata-katanya di sini ya. Kemudian image-nya kita ubah, namanya nama testimoni, kemudian title atau statusnya, siapa yang memberi testimoni. Nah, ini bisa kita klik sebanyak mungkin ya, nggak masalah, karena dia yang tampil hanya akan ada 1 dan dia bisa digeser-geser gitu. Bagaimana merubah warnanya misalkan?
sama ya. Kalau warna dan font dan lain sebagainya itu ada di style ya. Ini kita ubah kontennya, misal ini text colornya tidak terlalu hitam. Nah ini bisa kita ubah juga gitu, tapi disesuaikan saja. Ini titlenya, nah seperti itu ya. Ini teksnya ya, teks atasnya ini. Baik, itu kemudian nanti bisa dieksplor. Nah ini yang otomatis ya, berita terbaru ini sudah sinkron dengan postingan di dashboard. Misalkan di sini kita membuat sebuah postingan baru, maka otomatis dia akan tampil seperti ini. Hanya kita tampilkan 3 gitu, karena ini yang selalu update ya. Tapi kalau misalkan kita ingin tambah 6 biar tambah banyak ke bawahnya, ini cukup kita tambahkan 4, 5, 6. Nah, kan nanti dia akan otomatis tambah tampilannya menjadi 6 artikel terbaru, dia akan ditampilkan gitu. Nah kalau misalkan Ustadz nggak perlu semuanya gitu ya, nggak perlu semuanya ditampilkan, bagaimana ya, cukup dikurangi saja ya, 3 ganti 3. Bagaimana dengan kategori yang ingin ditampilkan, ini bisa kita batasi di sini ya. Kita sebutkan saja kategorinya apa lagi nih, berita tentang HMP, berita tentang apa saja yang terbaru, otomatis akan terupdate di sini gitu. Oke, ini kita hapus umum saja, yang umumnya ini kita biar tampilannya bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah di logo ya, ini kita klikkan, kemudian image carousel sini. Nah kita ubah nanti add to gallery, kita centang saja nantinya ya, checklist ya, kemudian checklist, otomatis dia akan bertambah. Nah tipsnya bagaimana biar rapi gitu ya. Ini kalau digeser dia nggak rapi, ada yang besar ada yang kecil. Maka saran kami ini gambar-gambar yang ingin ditampilkan di sini juga diedit dulu, diedit ukurannya disamakan ya. Kalau 40 kali 40 ya 40 semuanya, biar nanti meskipun lebar tetapi dia ukurannya sama seperti ini. Ini kan logo yang bulat, kemudian kotak dan agak panjang ya. Ini tetap indah dilihatnya karena ukurannya sama gitu. Nanti bisa diedit dulu di Photoshop ya. Ya ini kita hilangkan biar tetap indah. Itu jika sudah selesai diubah ya. Oh ya, kalau misalkan ingin menambahkan keterangan baru, saya ingin menambahkan di sini ada item baru gitu ya. Nah, bisa dilakukan seperti ini caranya. Contoh di sini ya. Ini ada tambah plus ya, logo plus, kita klik. Nah kita tambah kolomnya, mau berapa kolom? 3. Nah 3, kemudian tambah lagi, mau apa di sini, mau dikasih misal dikasih video ya, ini diklik di sini yang titik-titik, kemudian cari di sini, menunya banyak sekali ya, bisa dimanfaatkan semuanya. Kemudian kita drag. Nah linknya ditaruh di sini, link YouTube-nya. Tinggal kalau mau diduplikat ya tinggal di klik kanan kemudian di kopas. Nah copy paste. Nah kemudian kalau ingin, ini kan terlalu mepet gitu ya, ingin di agak ke bawah. Nah caranya klik kanan, edit section, kemudian di advance. Di advance ini di margin ya. Di sini kita kasih jarak 50 atas 50 bawah, nanti biar tampilannya tidak terlalu mepet ke footer. Nah seperti itu cara membuat atau menambahkan itemnya. Nanti kalau mau ini bisa di atas nggak, ditaruh di atas, bisa. Caranya kita drag aja gitu ya. Ini kita drag ke misal
ke atasnya logo. Oke, kita drag seperti ini, kita lepaskan, sudah, dia otomatis akan pindah ke atas itu. Oke, cukup mudah sebenarnya, dan ini cara ngedit seperti ini sama ya di semua halaman. Profil juga sama ya, visi juga sama, ini image, kemudian ini video, ini juga video, edit video, klik kanan, embednya atau URL-nya ada di sini. Nah, warnanya ada di sini, gambar juga sama seperti itu, kemudian ini juga sama ya, ini statusnya sama juga. Cara edit foto yang tadi ya, ini kalau mau stylenya diubah bisa di sini ya, stylenya ada pilihan style, nanti bisa dipelajari. Kemudian ini linknya juga ada di sini, ini nanti bisa diubah ya, linknya menjadi link apa, terserah saja. Mengubah warnanya sama kayak tadi, ini klik kanan di 6 tadi, stylenya, nah gambarnya diganti, background overlaynya itu ada warnanya juga bisa diganti seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa klik update, ini juga klik update. Oke, sama ya prinsipnya, biar tidak panjang videonya, prinsipnya sama. Kalau misalnya kita ingin merubah yang halaman akademik ya, akademik, kita cari di page tadi, halamannya bernama akademik. Oke, nah kita ingin merubah ini misalkan, ini kita close, masih loading. Nah, ini halaman akademik, kita bisa edit di halaman akademiknya tadi ya, ini sudah kita close. Nah, kita ingin merubah ini tanpa slider ya, jadi sama prinsipnya. Nah, ini sifatnya link, ini strukturnya link, tujuannya biar ini terhubung dengan halaman yang lainnya gitu, menu-menu yang lainnya di Unida. Ini juga sama nama programnya. Intinya semuanya harus diedit ya secara manual ya. Kenapa harus diedit secara manual? Karena biasanya admin website itu tidak mau ribet, sehingga informasi yang ada di dalamnya itu tidak dinamis, tidak update. Padahal website itu harusnya diupdate terus gitu, diperbaiki setiap saat ada informasi baru, diupdate. Maka ini dia harus secara manual gitu, biar kalau memasukkan suatu informasi, adminnya tahu apa yang berubah dari website itu. Sama ya prinsipnya, ini teks kalau ingin merubah ukurannya di style, di tipografi di sini. Nah, ini ukurannya di sini, ini defaultnya ukuran demikian. Nanti ingin diubah silahkan. Warnanya juga seperti biasa ya, ini image, bisa diganti juga. Nanti kalau ada gambar yang lebih bagus, silakan didesain kemudian diupload dan ditampilkan di sini. Ini akses Yakat bisa dirubah teksnya, terserah mau diarahkan kemana linknya. Nanti URL-nya di sini. Ini sama kayak tadi di depan di home. Nah, yang ini sifatnya adalah link. Ini link harus diisi semuanya ini. Tapi kalau misalkan Ustaz ini kebanyakannya silakan dihapus saja, nggak masalah. Hapusnya di yang ini. Ya. Nah, kalau udah dihapus ya otomatis kalau ingin menambah misalkan ini kok kayaknya cuma 8, harusnya ada banyak gitu ya yang seperti ini, ya cukup diduplikat saja, diklik kanan ya di sini, kemudian diduplikat. Nah,
Cukup sederhana, dia otomatis berubah. Nanti tinggal diganti apanya, iconnya diganti, teksnya diganti, dikasih URL seperti itu. Itu menyesuaikan. Kalau ingin sedikit saja ya dikurangi saja ininya gitu. Kemudian sama ya, foto header ini keterangan juga, teksnya silakan diganti, semuanya masih dummy. Ini juga, ini nama programnya. Nah ini bisa ngelink ke akademik ya, misalkan ke kegiatan. Kalau ada kegiatan tertentu, tuliskan nama judulnya, ke deskripsi singkat, kemudian learn more atau ke arah link yang ini. Contoh misalkan judul kegiatan C. Di sini kita punya event yang namanya kegiatan C ya, informasinya apa, ada alamat bookingnya. Nah kita ingin mengarahkan ke sini gitu ya, cukup diklik saja di sini dan copy, kemudian di linkkan di sini, paste. Oke, bagaimana biar bisa dibuka dan mengarah ke halaman baru? Nah, klik di gear ini, kemudian open in the new window, ketika diklik nanti tidak di halaman ini tampilnya, tapi diarahkan ke halaman yang baru begitu. Sama ya, sifatnya sama. Ini manual juga, tanggalnya manual, maka admin websitenya harus selalu update ini. Baik, ini juga link ke event ya, ini belum terlinkkan. Link ke event berarti link kegiatan. Oke, tinggal di kopas, kemudian di paste di sini gitu. Diklik kirinya open in new window. Nah prakteknya seperti itu. Merubah warnanya juga sama seperti tadi ya, style. Nah ini bentuknya image ya, image. Silakan saja kalau mau image ya diganti image, kalau mau color ya, color juga bisa. Nah dirubah color, nanti di copy ke warnanya, di copy biar sama. Cara ngopi warnanya, di copy ininya, paste. Nah begitu juga dengan yang lainnya ya, biar sama, kode warnanya di copy, ininya di copy, ini dihapus image-nya. Nah kenapa kok di copy tidak image saja, biar tidak berat ya, karena kalau basicnya image dia akan berat loadingnya. Kalau basicnya color, warna, itu bisa memperingan loading websitenya. Kemudian foto juga sama ya. Nah ini juga sama, kolomnya kalau mau ganti warna diklik di luar edit kolom. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Ini pakai gradasi ya, yang ini pakai gradasi warna. Kalau ingin digradasi, di background overlay. Nah di sini ini misalkan, nah oke, ini juga linknya silakan nanti diubah, jangan lupa klik update. Nah demikian ya, demikian informasi tentang cara mengedit ininya. Silakan dicoba-coba nanti, kalau ada yang kurang paham bisa disampaikan. Nah sekarang bagaimana mengedit header itu, baik ada di halaman Elementor ya, di template-nya. Nah sebelum ke situ kita perlu pahami dulu, ini semuanya sama ya, kita bisa mengedit semua halaman dengan cara seperti tadi. Ada cara yang paling sederhana. Contoh misalkan ini kita klik, atau kita ingin ngedit halaman kontak ini aja gitu ya, kita klik kontak, kemudian cukup klik ini edit with Elementor-nya, diklik, dia otomatis akan mengedit, mengarahkan ke halaman kontak saja, kita tidak perlu nyari.
di halaman dashboard tadi ya, tapi biar untuk pembelajaran maka saya ulangi yang tadi yang dari awal. Nah, caranya sama, kita akan diarahkan ke sini, kemudian kita cukup edit. Kalau ini adalah form ya, edit formnya di sini, diklik aja, diikuti, nanti akan otomatis berubah. Kemudian klik update, sama. Baik, sampai di situ saya tidak simpan. Bagaimana kita ingin mengubah header dan footer. Nah, selain di halaman page ini, saya juga sudah desainkan template-nya di theme builder ya. Ini biar tidak campur di sana gitu ya. Nah, kita satukan di theme builder. Di sini yang tampil adalah yang ini ya. Kita bisa klik edit with Elementor. Nah, kita akan mempelajari yang di header sini ya. Ini ada halaman searchingnya, ada menunya, ada icon sosialnya. Di sini ada top menunya, ada logonya. Halaman header ini bisa diubah melalui tadi ya, theme builder, kemudian header. Oke, nah sudah muncul di sini. Sengaja saya buat menu baru ya, menu baru utama, biar tidak ini harus sesuai dengan ukurannya ya, jangan terlalu panjang gitu. Kalau ingin diperkecil ukurannya di style dan tipografi, jenis fontnya apa, ukurannya berapa, ketebalannya berapa. Nah, di sini ada struktur responsive mobile ya. Ini kalau dibuka di mobile ini akan kelihatan. Contoh tampilan mobilenya di responsive mode, kita pilih mobile. Nah, ini contoh tampilan di HP ya. Kalau websitenya diakses di HP akan seperti ini tampilannya. Nah, akan ada logonya, ada menunya, tampilkan seperti itu. Demikian. Nah, kita ingin kembalikan ke sini ya, cukup sederhana. Kalau ini mau diperbesar silahkan ya, tinggal di share saja ininya, tapi saran saya ukurannya disesuaikan dengan lebar menunya ini, besarnya menu, biar eye-catching ya, biar bagus. Kalau logonya terlalu besar kemudian teksnya kecil, nanti jadinya lucu gitu, jelek. Nah, ini juga sama ya, ini sinkron dengan menu ya. Cara ngaturnya menu di sini, appearance, kemudian menu. Nah, semuanya ada di situ. Namanya apa? Namanya top menu new. Berarti ini yang tampil di ada Siakat e-journal, berarti di sini Siakat e-journal. Kalau ingin menambah link lagi cukup ditambahkan di sini ya, custom link. Kemudian kopas URL-nya. Di sini menu misalkan Unida. Nah, ini add to menu. Nanti otomatis ketika ini kita save, kalau sudah ini selesai, ini di sini akan muncul di top menunya, nanti ada tambahan menu Unida. Nah, ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Kalau ini tadi ini menu baru utama. Berarti di sini appearance, menu, di sini kita cari select menu, menu baru utama. Kita pilih dan select. Setelah itu, nah ada tampilan seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan, jangan sampai terlalu banyak menu kemudian sehingga terlalu panjang sampai ke dekat logo, itu kurang bagus juga. Baik, sekarang bagaimana dengan cara mengedit ininya, icon ya, atau link sosialnya. Baik, ini kita klik, kemudian URL-nya ada di sini, kita paste saja. Nah, linknya kita paste misalkan. Oke, paste di sini. Nanti otomatis ini akan sinkron atau ngelink ke akun sosialnya website ini. Baik, kalau sudah selalu klik update. Oke, jangan lupa ya,
untuk selalu dilatih. Kemudian kita ingin melihat footernya ya. Footer berarti tampilannya di sini paling bawah ya, bagian paling bawah ini kita close. Coba bagian footer di sini kita klik template, theme builder, footer yang ini yang diedit ya gitu. Oke, kita klik. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Ini saya sarankan tidak perlu diedit ya, single post, single page, dan arsip, search result, dan error, karena ini sudah berbentuk master dan tidak berpengaruh ke tampilan muka. Dia settingannya di ketika pencarian, ketika error gitu saja. Jadi tidak ada konten di dalamnya. Baik. Oke. Selanjutnya saya di footer ya. Footer tadi di sini sama prinsipnya. Teks, kemudian teks editor. Ini icon juga sama tadi caranya. Linknya di sini. Kemudian ini juga teks basicnya, cukup dikasih link biar bisa diklik ya. Ini silahkan di linkkan sendiri. Misalkan ini saya kasih contoh Unida Gontor, berarti linknya unida.gontor.ac.id. Nanti otomatis bisa diklik. Sama ya, ini juga teks basicnya sama, ini juga bisa diedit di sini, dan juga emailnya gitu. Di bawahnya juga bisa diedit, misalkan di sini 2011 sampai 2021. Nah, atau sini tambahin Fakultas Usuluddin. Oke. Kemudian klik update. Oke, kemudian sudah ya, yang footer otomatis dia akan akan berubah secara otomatis. Nah, selanjutnya ini mungkin masalah template atau settingan ya. Saya harap ini tidak diubah ya, temnya ini. Kalau temnya diubah, nanti bisa acak-acakan tampilan dari ininya, dari websitenya. Kemudian ini juga pluginnya sebisa mungkin jangan diotak-atik, jangan dihapus ya, maksudnya. Kalau hanya diupdate ya sangat bagus gitu. Sangat bagus kalau bisa diupdate. Di sini ada plugin ya yang nonaktif, biarkan saja nonaktif. Ini coba saya hapus dulu beberapa. Header juga dihapus, maintenance juga bisa. Ini saya kira tidak dibutuhkan. Nah, file manager juga tidak dibutuhkan. Nah, yang saya aktifkan di sini sebisa mungkin jangan di update ya. Jangan dihapus, maksudnya diupdate saja. Kalau minta update ya silahkan diupdate, tinggal diklik update gitu saja ya. Ini misalkan klik update, tidak masalah. Oke, yang penting jangan dihapus, takutnya nanti tidak support dengan ininya, dengan tampilannya. Baik, sementara itu ya, nanti silahkan dicoba. Kemudian kalau memang ada yang diperlukan tutorial tentang bagaimana, tentang apa, tentang kalau misalkan ada error, nah nanti silahkan dihubungi saja. Baik, terakhir ya, nah tadi yang mid form event ya, event di halaman kegiatan tadi itu bisa diedit di sini ya.
event, kita buka eventnya. Oh maaf, ini lagi. Nah, nanti bisa dicoba-coba di event. Kemudian kalau meet form ini untuk membuat form pendaftaran, form registrasi form kontak dan sebagainya, nanti buatnya di sini ya. Itu. Kemudian sebisa mungkin komen-komen ini biar tidak mengganggu gitu ya. Yang butuh jawaban dijawab, kemudian yang sifatnya spam dihapusin saja, dihapusin semuanya. Karena kalau itu dibiarkan nanti cukup mengganggu kinerja websitenya gitu. Ini yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kendala, error dan lain sebagainya silahkan hubungi tim grafisio.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.